Haleluya. Selamat pagi, Shalom Jemaat GPD Obaja yang dikasih dalam Tuhan. Kita mau bersyukur, kita mau berterima kasih kepada Tuhan. Walaupun di luar cuacanya kurang mendukung, sedang mendung, tapi itu tidak mengurangi semangat kita untuk bertemu Tuhan. Di hari Minggu ini kita mau memuji, kita mau memuliakan nama Tuhan. Kita mau siapkan hati kita. Terima kasih Yesus. Kau baik ya Bapa. Tolong selidiki hati kami ya Yesus.
Haleluya, haleluya. Bapa kami yang di surga, Bapa yang kami sembah dan kami puji di dalam nama Yesus Kristus. Pada pagi hari ini kembali kami datang kepadamu Tuhan, mengucap syukur buat segala kebaikan Allah. Kami sudah berkumpul di tempat ini. Kami mau memuji-muji Allah. Kami mau menyembah Allah. Karena kami tahu Allah ada di tempat ini. Oleh sebab itu Tuhan, berkatilah ibadah kami pagi ini. Hadirlah di tengah-tengah kami Tuhan. Supaya kami bisa mengalami pengalaman perjumpaan dengan Allah. Lewat hadirat-Mu di dalam ibadah kami ini. Kami serahkan ke dalam tangan-Mu ibadah kami ini Tuhan. Berkati mulai dari awal, pertengahan hingga akhir. Semuanya ada di dalam kendali Allah. Kami percaya di dalam puji-pujian ada kuasa. Di dalam puji-pujian ada kesembuhan. Oleh sebab itu Tuhan, kami mau memuji Allah pagi ini. Kami mau menyembah Allah lewat puji-pujian kami. Berikan kami hati yang semangat. Berikan kami hati yang gembira. Berikan kami hati yang penuh sukacita di dalam memuji dan menyembah Allah pagi ini. Kami ingin menikmati hadirat-Mu. Kami menikmati lawatan-Mu. Datanglah di tengah-tengah kami. Lawat kami lewat puji-pujian yang akan kami naikkan kepada Allah. Kami serahkan ke dalam tangan-Mu ibadah kami ini Tuhan. Bahkan seluruh pelayan-pelayan Tuhan yang mengambil bahagian di dalam melayani pagi ini. Allah memberkati kehidupan mereka. Pakai kehidupan mereka sehingga pelayanan pagi ini menjadi pelayanan yang berkenan kepada Allah. Teman-teman kami yang masih dalam perjalanan, Engkau mempercepatkan langkah mereka, selamatkan mereka sampai di tempat ini untuk kami bersama-sama memuji dan memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan-Mu ibadah kami ini, semua ada dalam kendali Allah. Dalam nama Yesus Kristus kami memulai ibadah kami. Haleluya. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali, kita mau memuji muliakan nama Tuhan kita. Saudara masih tetap semangat memuji muliakan nama Tuhan kita, amin. Yang semangat boleh lambaikan tangan kita. Haleluya. Kita mau memuji muliakan Tuhan kita. Sebab Dia baik. Allah yang tidak pernah berubah, maupun dulu, sekarang, sampai selama-lamanya, amin. Bersuka di depanmu sambil menceritakan kasih-Mu. Ku mengangkat tanganku, bersorak-sorai bagi kebaikan-Mu. Engkau baik, sangat baik, setiamu tak pernah berubah. Engkau baik, sangat baik, kasih setiamu tak pernah berubah. Kita percaya bahwa kita punya Tuhan yang baik. Saya undang seluruh jemaat terbangkit berdiri kembali. Kita akan bersama-sama juga dari awal. Dengan hati bersyukur masuk di hadirat-Mu, membawa pujian bagi-Mu Yesus. Ku mengangkat wajahku, bersuka di depan-Mu sambil menceritakan kasih-Mu. Ku mengangkat tanganku, bersorak-sorai bagi kebaikan-Mu. Engkau baik, sangat baik, kasih setiamu tak pernah berubah. Engkau baik, sangat baik, kasih setiamu tak pernah berubah. Engkau baik, sangat baik, kasih setiamu tak pernah berubah. Engkau baik, sangat baik, kasih setiamu tak pernah berubah. Engkau baik, sangat baik, kasih setiamu tak pernah berubah. Engkau baik, sangat baik. Saudara, saya akan musik lagi Jawa sambil angkat tangan kita sambil angkat jempol. Engkau baik, sangat baik,
kasih setiamu tak pernah berubah. Engkau baik, sangat baik, kasih setiamu tak pernah berubah. Engkau baik, sangat baik, kasih setiamu tak pernah berubah. Engkau baik, sangat baik, kasih setiamu tak pernah berubah. Engkau baik, sangat baik, kasih setiamu tak pernah berubah. Engkau baik, sangat baik, kasih setiamu tak pernah berubah. Haleluya. Berikan kemuliaan bagi Tuhan sekali lagi saudara-saudara. Haleluya. Kita masih tetap bangkit berdiri. Kita akan terima sukacita dari surga. Haleluya. Puji nama Tuhan. Haleluya. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasa-Nya, taklukkan badai yang bergelora. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangat, takkan hilang kekuatan. Haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhiku. Haleluya. Kami terima sukacita-Mu Yesus. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasa-Nya, taklukkan badai yang bergelora. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhiku. Sekali lagi, haleluya, haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata. Haleluya, sekali lagi. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata, sukacita surga nyata, sukacita surga nyata penuhiku. Haleluya, sukacita-Mu Tuhan.
ingin lebih lagi membangkitkan nama Yesus, bangkit serukan nama Yesus. Haleluya. Serukan nama Yesus, maju nyatakan kuasanya. Kita buat iblis gemetar, kalahkan tipu dayanya dengan kuasa namanya. Bangkit serukan nama Yesus. Bangkit serukan nama Yesus, Maju. maju nyatakan kuasanya. Oh, kita buat iblis gemetar, kalahkan tipu dayanya dengan kuasa namanya. Sekali lagi nama siapa? Nama Yesus, menara yang kuat. Nama Yesus, kota benteng yang teguh. Nama Yesus, kalahkan semua musuh. Nama Yesus, di atas segalanya. Haleluya. Hanya nama Yesus. Bangkit serukan nama Yesus. Bangkit, serukan nama Yesus, maju, nyatakan kuasanya. Kita buat iblis gemetar, kalahkan tipu dayanya dengan kuasa namanya. Bangkit. Bangkit, serukan nama Yesus, maju, nyatakan kuasanya. Kita buat iblis gemetar, kalahkan tipu dayanya dengan kuasa namanya. Sama-sama kita katakan. Nama Yesus, menara yang kuat. Nama Yesus, kota benteng yang teguh. Nama Yesus. Nama Yesus, kalahkan semua musuh. Nama Yesus, di atas segalanya. Sekali lagi nama Yesus. Nama Yesus, menara yang kuat. Nama Yesus, kota benteng yang teguh. Nama Yesus, kalahkan semua musuh. Nama Yesus, di atas segalanya. Nama Yesus, 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 di atas segalanya. Jemaat silakan untuk duduk. Persiapkan hati dan pikiran kita untuk menyambut firman Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Yesus. Tuhan, kami percaya pertolongan-Mu selalu menyertai kami Yesus. Pertolongan-Mu selalu ada Tuhan. Pertolongan-Mu datang di waktu yang tepat Yesus. Sungguh ajaib Tuhan. Kami percaya Yesus, pertolongan kami hanya daripada Engkau Yesus. Amin Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Pertolongan-Mu Yesus, sungguh ajaib Yesus Tuhan. Hati kami tenang Tuhan berada di Engkau. berada dekatmu. Kala
berada dekatmu, Kau yang pelihara hidupku. Pertolonganmu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Saat aku tak sanggup lagi, di situ tanganmu bekerja. Pertolonganmu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Lihat aku tertuju
kasih-Mu Tuhan. Kini mataku, Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. terima kasih. Biarlah mata kami hanya tertuju padamu Yesus. Pertolongan kami hanya padamu Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Pertolongan yang selama ini Kau berikan Tuhan, tak bisa kami membalasnya Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Tangan-Mu selalu ada buat mengangkat kami Tuhan, di saat kami jatuh Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan buat berkat yang kami rasakan pada pagi hari ini Yesus. Pertolongan-Mu kami rasakan Tuhan. Pertolongan-Mu yang ajaib sungguh luar biasa. Terima kasih Tuhan untuk segala kehidupan yang Kau berikan kepada kami Yesus. Sebentar Tuhan kami akan mendengarkan kebenaran dari firman-Mu Yesus. Biarlah firman-Mu terus yang menuntun kami. Firman-Mu terus yang menolong di setiap kehidupan kami Tuhan. Firman-Mu terus yang mengangkat kami menjadi lebih dekat lagi dengan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati juga hamba-Mu yang akan memberitakan firman-Mu Tuhan. Biarlah apa yang Kau sampaikan Tuhan melalui hamba-Mu dapat tersampaikan dengan baik Tuhan kepada kami. Dan sebentar kami juga akan memberikan korban persembahan Tuhan. Biarlah korban ini menjadi harum Tuhan, menjadi berkenan di mata-Mu Tuhan, dan menjadi korban persembahan yang terbaik yang kami berikan. Terima kasih Tuhan, kami siap mendengarkan dan kami siap memberikan korban persembahan dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa dan mengucap syukur, haleluya, amin. Kepada yang bertugas kami persilahkan. Sungguh ku bangga Yesus atas segala pengorbananmu. Tak ingin aku hidup lepas dari kasih-Mu. Kasih-Mu menyelamatkan dan beriku pengharapan. Ku bangga Bapa punya Allah seperti Engkau. Sungguh ku bangga Yesus atas segala pengorbananmu. Tak ingin aku hidup lepas dari kasih-Mu. Kasih-Mu menyelamatkan dan beriku pengharapan. Kini ku persembahkan apa yang aku miliki. Tiada berarti bila dibanding dengan kasih-Mu. Namun ku ingin memberi dengan sukacita di hati. Karena ku tahu ini menyenangkan hati-Mu. Sungguh bangga Bapa punya Allah seperti Engkau. Sungguh ku bangga Yesus atas segala pengorbananmu. Tak ingin aku hidup lepas dari kasih-Mu. Kasih-Mu menyelamatkan dan beriku pengharapan. Kini ku persembahkan, kini ku persembahkan apa yang aku miliki. Memang tiada berarti bila dibanding
dibanding dengan kasih-Mu. Namun ku ingin memberi dengan sukacita di hati, karena ku tahu ini menyenangkan hati. Kini ku persembahkan Ada hamba Tuhan yang lain, saya persilahkan. tiada berarti bila dibanding dengan kasih-Mu. Namun ku ingin memberi dengan sukacita di hati, karena ku tahu ini menyenangkan hati-Mu. Ku persembahkan apa yang aku miliki, memang tiada berarti bila Mari kita dibanding bangkit berdiri. dengan kasih-Mu. Namun ku ingin memberi dengan sukacita di hati, karena ku tahu ini menyenangkan hati. Sekali lagi refnya. Kini ku persembahkan apa yang aku miliki, Amin. Nyanyi dengan hati saudara. tiada Tidak berarti ada persembahan yang tanpa kita dibanding beri dengan kasih-Mu. Namun ku ingin memberi dengan sukacita di hati, karena ku tahu ini menyenangkan hati-Mu. Karena ku tahu ini menyenangkan Sekali lagi hati-Mu. katakan karena ku tahu. Karena ku tahu ini menyenangkan hati-Mu. Pujian buat Tuhan. Bapak Ibu selamat pagi, selamat bertemu kembali. Puji Tuhan, silakan duduk. Tuhan memberkati para pelayan Tuhan, boleh ambil tempat di bawah. Puji Tuhan, saya percaya ini karena anugerah Tuhan kita kembali ada di rumah Tuhan untuk beribadah, memuji, membesarkan akan nama Tuhan. Ben. Baik Bapak Ibu Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, kita membuka kitab Ibrani pasal 13. Ibrani 13 ayatnya yang ke-15. Ibrani 13 ayat 15. Oke. Saudara sudah temukan ayat ini atau sudah dapat ditampilkan di layar? Bapak Ibu Saudara, kita mau belajar sama-sama ayat ini dengan seksama menjadi kekuatan dan pegangan kita dalam kita mengiring Tuhan. Amin. Oke, Ibrani 3 ayatnya yang ke-15, sorry. Ibrani 3 ayatnya yang ke-15, bukan Ibrani 13. Oke, Ibrani 3 ayatnya yang ke-15. Kalau saudara sudah temukan dan sudah tampilkan, mari kita membacakan dengan hati yang penuh sukacita karena adalah firman Allah. Amin saudara. Oke, dalam hitungan ketiga kita membacanya. 1, 2, 3. Tetapi apabila pernah dikatakan pada hari ini, jika kamu mendengar suaranya, janganlah keraskan hatimu seperti dalam kegeraman. Puji Tuhan. Saya membacakan ulang ayat ini. Tetapi apabila pernah dikatakan pada hari ini, jika kamu mendengar suaranya, janganlah keraskan hatimu seperti dalam kegeraman. Sudah keras hati juga geram. Perhatikan kalimat yang ingin saya paparkan terlebih dahulu tentang ini. Apabila pernah dikatakan. Apa yang pernah dikatakan? Anda lihat titik 2 lalu kemudian tanda kutip pembuka. Dimulai dari kata pada hari ini dan seterusnya. Jadi kalimat yang ada dalam tanda kutip ada di situ. Tanda kutip 2 itu saudara. Tanda kutip 2.
pada hari ini dan seterusnya. Itu kata Alkitab pernah dikatakan. Saya ulangin. Itu kalimat yang dimulai dari tanda kutip 2, yaitu pada hari ini jika kamu mendengar suaranya janganlah keraskan hatimu seperti dalam kegeraman. Itu pernah dikatakan. Paham saudara? Kalimat ini pernah dikatakan. Berarti kalimat yang disampaikan Paulus hari ini dalam suratnya itu dia mengulang. Amin. Karena pernah dikatakan maka berarti hari ini dia mengulang lagi yang pernah dikatakan. Saudara ini dulu. Kalau sesuatu yang pernah dikatakan diulang hari ini. Dan kitab Ibrani itu Anda baca mengulang-ulang kisah ini. Dan itu Mazmur pernah katakan ini saudara. Kalau saudara klik tanda kutip, tanda bintang di bawah itu di Mazmur 97 ayat 7 dan 8. Lalu kemudian itu diceritakan di kitab Kejadian Bapak Ibu Saudara. Berarti pernah beberapa penulis Alkitab mengatakan hal ini. Dari Kejadian, dari penulis Mazmur, lalu kemudian Paulus. Itu berarti kata ini diulang-ulang. Nah kalau diulang-ulang berarti kalimat ini apa? Iya, itu saya mau bawa saudara untuk ngerti dulu. Kalau ini penting maka diulang hari ini pun itu bagus karena ini penting. Haleluya. Kalau nggak penting nggak perlu diulang-ulang. Saudara kalau nasihatin anak sekali aja seumur hidup atau diulang-ulang? Iya diulang-ulang. Karena udah 10 kali ulang aja dia masih kepala batu. Bahkan ada yang 100 kali. Bahkan seumur hidup kita harus diulang-ulang. Alkitab juga gitu dan budaya, dan sifat dari Allah itu juga suka mengulang-ulang. Amin. Suka apa? Mengulang-ulang. Makanya di Alkitab ada kitab ulangan. Kenapa itu kitab ulangan ada? Supaya pembaca melihat riwayat perjalanan bangsa pilihan Tuhan. Amin. Jadi penting hari ini karena ini diulang-ulang. Siapa tahu hari ini di antara kita yang ketika dengar firman Allah ini, saudara sudah pernah dengar tapi saudara sudah lupa, makanya ini diulang. Boleh bilang amin? Jadi karena ini diulang, ini adalah hal penting dan berarti bukan hal yang remeh-temeh. Amin. Mari kita merenungkan 3 poin yang ingin saya sampaikan pada hari ini. Yang diulang-ulang Alkitab, kita perdalam, kita pertegas, kita masuk ke dalam intinya, kita ambil sarinya saudara-saudara. Dan kita lihat apa maksud Tuhan dari ayat ini buat hidup kita. Oke. Saya baca ulang, karena ini untuk melihat 3 hal itu. Dan kemudian saya ulang karena memang ini harus diulang-ulang. Amin. Pada hari ini jika kamu mendengar suaranya janganlah keraskan hatimu seperti dalam kegeraman. Kalau seandainya ini saya mau beri judulnya adalah jangan keraskan hati. Tapi kenapa kemudian ada kekerasan hati? Tentu ada poin-poin penunjang sebelumnya. Benar gak saudara? Bukankah riwayat kita dulu, pengalaman kita dulu membentuk karakter kita sampai hari ini? Nah, ada alasan kenapa terjadi kekerasan hati. Nah, untuk itu saya mulai dari kalimat ini. Pertama adalah saya mau bicara tentang kalimat pada hari ini. Yang kedua saya mau bicara tentang jika kamu mendengar suaranya. Dan ketiga saya kunci dengan kalimat ini. Jangan keraskan hatimu. Oke, saya mulai dari kata pada hari ini. Pada hari ini berarti apa? Hah? Pada hari ini berarti bukan kemarin dan bukan besok. Bener gak? Tadi suruh jawab apa ya? Oh iya, itu hari ini sekarang. Oke. Berarti bukan kemarin, bukan besok. Penting gak hari ini? Saudara, Allah lihat ya. Allah itu melihat bahwa
penting hari ini? Karena waktu Tuhan itu sebenarnya adalah waktu sekarang. Waktu Tuhan itu adalah hari ini. Saudara pernah dengar begini, oh waktu itu mungkin belum waktu Tuhan. Jadi waktu Tuhan itu adalah sekarang. Jadi dulu itu bukan waktu Tuhan. Coba kita undur kasetnya ke belakang lalu kemudian kita ulang apa sih waktu itu dia, saudara? Apa sih waktu itu dia? Nah, waktu itu dia sekarang dia bilang, saya masih gagal jadi belum hari ini mungkin nanti. Setelah nanti dia berhasil dia bilang, sekarang saya sudah berhasil, yang lalu bukan waktunya. Benar gak? Benar gak? Benar gak? Itu benar kalau gini. Kalau ada durasi alat ukurnya boleh gini. Saya memang belum lulus tahun lalu karena saya masih kelas 5 SD. Sekarang lah waktunya lulus. Benar gak saudara? Tapi saya tanya, kalau Anda kelas 6 hari ini sudah bulan Juni, waktu terima raport, Anda tidak lulus. Lalu tahun depan Anda bilang, saya sebenarnya emang gak lulus hari itu karena waktunya belum hari itu. Lalu hari ini saya lulus. Benar gak? Tunggu, paham gak saya ngerti ini? Paham gak? Kalau saudara kelas 5 SD, lalu saudara bilang, oh itu belum lulus karena waktunya memang sekarang. Saya udah lupa, udah nyangkut saya, udah beda dari ulasan saya. Yang pertama yang benar. Maksudnya gini saudara, kalau kemarin Anda kelas 6, Anda nggak lulus, lalu sekarang Anda tertunda setahun, Anda lulus, lalu Anda bilang, memang waktu itu belum waktuku lulus, hari ini baru hariku lulus. Benar nggak? Salah. Saya mau kasih tahu gini, saudara kalau dengan Tuhan tangkap bahwa Tuhan tuh punya maksud kita, bukan nunda besok, hari ini. Haleluya, Anda tangkap ya. Kemarin khotbah saya pernah bilang, kalau waktu khotbah apa saya minggu lalu? Khotbah saya minggu lalu, saya lupa nih, lupa untuk nguji saudara. Baru minggu lalu nih, khotbah saya minggu lalu apa ya? Nyontek. Saya cerita di khotbah minggu lalu itu gini. Sekalipun kamu mereka-rekakan, benar nggak? Iya, reka-rekan kejahatan. Tetapi Tuhan apa? Yang saya garis bawahin apa? Telah itu telah disimpan telah. Kata telah itu artinya dulu, bukan hari ini. Waktu orang rancang jahat, ternyata Tuhan telah merancangkan kebajikan. Artinya waktu orang bikin jahat sama kita, dalam rancangan jahatnya, Allah juga di waktu yang sama merancangkan kebajikan. Benar gak saudara? Gitu maksudnya. Lalu kemudian saya bilang, memang Allah kalau rancang kita berhasil hari ini, Tuhan sudah mulai dari waktu yang lalu untuk suksesnya hari ini. Saudara, Tuhan mementingkan hari ini? Enggak. Tuhan mementingkan hari ini. Ada hal yang penting saya sudah lempar jauh ke sana jadi saya sudah lupa kronologisnya. Nah Bapak Ibu Saudara, artinya pada hari ini Tuhan perlu hari ini. Kenapa? Tindakan hari ini menentukan hari esok. Tindakan hari ini menentukan hari esok. Tuhan gak pernah menunda apa yang Tuhan harus kerjakan dalam kehidupan kita untuk besok hari. Saya pernah bilang di pemuda remaja, kalau Tuhan merancang engkau sukses mulai dari sekarang, kemudian 5 tahun ke depan engkau berhasil, mulai dari sekarang supaya durasinya tepat 5 tahun berhasil, benar gak? Tapi kalau engkau tunda 2 tahun kemudian, engkau suksesnya tahun berapa? Berapa tahun ke depan? 7 tahun. Amin. Jadi kita salah kalau kita bilang hari itu bukan harinya Tuhan. Saya mau kasih tahu Anda pegang ini. Sebenarnya Tuhan sudah merancangkan engkau hari ini menjadi orang Kristen yang hebat dan luar biasa. Boleh bilang amin? Boleh bilang amin? Cuman kesalahan kenapa kita nggak ngalamin itu? Kita menundanya. Bukan hari ini, menundanya, mengulur-ngulur waktu, mempending waktu. Saya bertahu saudara, ada di TikTok bilang begini, ada 3 hal yang gak pernah kembali. Cuman luas saya lupa, satu saya ingat, waktu. Waktu gak pernah bisa kembali. Haleluya, jangan pernah menunda waktu tuh gak pernah kembali. Ada orang ibadahnya nantilah, hari Minggu kan ada waktu hari Minggu. Hari Minggu yang besok tidak sama dengan hari Minggu ini. Tanggal 20 bulan Agustus hari Minggu gak pernah sama, gak akan muncul lagi, bener gak? Pernah muncul gak?
Orang tanggal 10 tahun depan dong. Tanggal 20 tahun depan bukan hari Minggu. Kapan nih? 7 tahun kemudian. Oke, 7 tahun kemudian muncul lagi tanggal 20 hari Minggu, bulan Agustus. Tapi khotbahnya sama nggak? Puji Tuhan kalau khotbahnya masih sama. Puji Tuhan kalau khotbahnya masih sama. Kalau khotbahnya udah mati. Waktu nggak pernah balik kalau kita membuangnya hari ini. Mari saya kasih tahu satu cerita sama saudara. Kisah Para Rasul pasal 26 ayat 28. Haleluya. Sudah? Kisah Para Rasul 26 ayatnya yang ke-28. Perhatikan ini. Pendek sekali. Jawab Agripa. Jadi ini jawaban Agripa. Saudara tahu siapa si Agripa? Dia seorang raja, saudara. Perhatikan. Hampir-hampir saja kau yakinkan aku menjadi orang Kristen. Hampir-hampir saja kau yakinkan aku menjadi orang Kristen. Jadi ini Agripa, Bapak Ibu Saudara. Kenapa dia mengatakan hampir-hampir saja kau yakinkan aku menjadi orang Kristen? Siapa yang mau meyakinkan Agripa menjadi orang Kristen? Paulus. Paulus itu berkhotbah atau bersaksi tentang Tuhan. Di kesaksian Paulus itu hati Agripa terharu. Oh, terharu, wah luar biasa. Saudara ini puji-pujian jemaat terharu nggak? Terharu. Woi. Besok kita mau latih worship. Musik kita udah bagus banget kita. Worship itu harus dilatih. Oke? Buat terharu. Kesaksiannya terharu. Tampilan kerohaniannya mempengaruhi Agripa. Agripa, hai hampir saja. Kau yakinkan aku menjadi orang Kristen? Tanya, Agripa jadi orang Kristen tidak? Tidak. Dia tidak pernah jadi orang Kristen. Tapi hatinya semasa terpaut. Lalu kalimat pembantahnya adalah hampir. Tapi nggak pernah sampai. Seharusnya panggil itu sudah terjadi pada hari di mana dia melepaskan hatinya untuk terima Tuhan. Tapi dia menahannya, dia menundanya sampai akhirnya Agripa mati tanpa menjadi orang Kristen. Ada banyak kali orang Kristen itu tersentuh, tergugah atau suara Tuhan bicara. Kenapa hari ini Tuhan nggak pernah berhenti bicara sama kita? Amin. Tuhan bisa bicara dengan khotbah. Tuhan bisa bicara sama kita melalui doa. Tuhan bisa bicara sama kita melalui keadaan kita. Tuhan bisa bicara dengan kita melalui penderitaan kita. Tuhan bicara sama kita bisa melalui kejadian alam ini. Tuhan bicara dengan kita bisa melalui teguran sesama kita. Artinya Tuhan gak pernah berhenti bicara. Tapi apakah engkau seperti Agripa? Hampir saya mau ikut. Padahal sebenarnya kau harus ikut. Kenapa? Karena teguran itu, kejadian itu membawa kamu kepada Tuhan. Disinilah artinya kalau Tuhan mau kita jadi baik, Tuhan mau kita terima keselamatan, Tuhan gak bilang tunggu ya nanti besok, enggak. Sebenarnya hari ini. Boleh bilang amin? Jadi jangan ditunda waktu yang sebenarnya hari ini engkau sudah alamin. Jangan ditunda nanti kalau saya sudah tua. Jangan berkata, oh ini saya masih muda gak apa-apa, belum kerja dulu, nanti kalau sudah penyot baru ke gereja. Saudara jangan pernah menunda, karena hari ini adalah hari yang terbaik yang Tuhan mau kerjakan sama saudara. Boleh bilang amin? Saya gak tahu apa rancangan Tuhan kepada saudara secara pribadi dan secara spesifik. Tapi saya percaya setiap kita punya rancangan Tuhan yang indah. Yang indah pada waktu Tuhan. Dan waktu Tuhan itu adalah hari ini. Amin? Amin? Ada jadwal yang kemudian dikasih tahu mau dibaptis beberapa orang. Tapi mungkin ada beberapa saudara yang belum mau baptis. Saudara berdoa. Kalau saudara masih belum yakin, saya kasih tahu keputusan apa yang Anda harus ambil untuk dibaptis. Karena setelah ini ada konseling prabaptis. Saudara, supaya Anda mengerti. Jangan-jangan Anda seperti Agripa. Sudah mau tersentuh hari ini, Anda tolak. Waktunya. Ingat, kalau waktu itu tidak kita gunakan pertama, waktu itu gak pernah kembali. Benar gak sih saudara? Yang kedua, kalau waktu kita tolak, mungkin kita sudah kehilangan waktu. Artinya, kita so mati
Benar nggak? Kalau engkau mati, selesai harimu. Selesai hidup saudara. Makanya Alkitab bilang begini, apa yang engkau temukan dengan tanganmu hari ini, kerjakanlah. Haleluya. Kalau engkau mau lakukan, kalau engkau mau melayani, jangan tunda-tunda. Kalau engkau mau memberi, tunggu dulu. Orang lain gak memberi, kok saya memberi. Kamu memberi gak perlu lihat orang lain. Kenapa? Karena engkau tergerak. Tuhan bilang kan, kalau engkau sudah tahu harus melakukan yang baik, engkau menundanya, engkau menahannya, engkau bersalah. Haleluya, hari ini. Kalau Tuhan ngasih kita kebajikan, Tuhan ngasih kesempatan, menggerakkan hati kita, kerjakan, jangan menunda-nunda. Kenapa? Karena kalau Tuhan kerjakan bagi saudara, saudara itu pasti menerima upah dari Tuhan. Katakan amin. Yang kedua saja kita maksud saudara. Oke, jadi kita jangan pernah menunda waktu, karena waktu gak pernah kembali dan kita gak tahu kapan kita masih hidup. Amin. Yang kedua, jika kamu mendengar suaranya, jika kamu mendengar suaranya, perhatikan, tanam di hati. Jika kamu mendengar suaranya, artinya apa? Saya kasih contoh lain supaya saya bawa, saya udah giring. Jika kamu dengar ibu gembala menyanyi, berarti apa? Oke, saya ganti. Jika kamu mendengar Eli bermain kibrot. Hah? Jika kamu mendengar Edi Silitonga menyanyi, apa? Dengarlah suaranya. Jika kamu mendengar suaranya, berarti apa? Jangan, ini kalimat buat kita. Jika kamu dengar. Sekarang kita ngejawabnya dari sisi Tuhan. Karena yang bersuara adalah Tuhan. Jika kamu mendengar, berarti Tuhan. Berarti jika kamu mendengar suaranya, berarti Tuhan masih berbicara. Kalau Tuhan masih berbicara, berarti kita masih mendengar. Jika Tuhan berbicara, kita dengar. Jika Tuhan gak mau bicara, kita gak bisa dengar apa-apa. Benar gak saudara? Saya tanya, bisa gak Tuhan gak mau bicara? Bisa. Dalam pengalaman Alkitab, Tuhan pernah gak ngomong, biarin tuh Israel. Benar gak? Di mana? Di Maleakhi sampai Matius. Karena Maleakhi dan Matius itu kertas putih. Perjanjian lama, perjanjian baru. Orang 400 tahun Tuhan gak ngomong sama Israel. Tiba-tiba Yesus datang dalam rahim Maria. Benar gak? Karena gak pernah ada. Makanya Alkitab bilang, terang yang sesungguhnya telah datang. Karena hari itu hari kegelapan. Di saat Tuhan gak ngomong, itu disebut masa kegelapan. Saudara dengar, kalau Tuhan, jika kamu dengar suara Tuhan, bilang puji Tuhan. Karena Tuhan masih bersuara di sana. Jika kamu bisa dengar khotbah, engkau masih bisa dengar khotbah. Berarti masih ada khotbah yang masih bisa dengar. Satu waktu Alkitab bilang, orang akan mengembara dari timur ke selatan. Dari selatan ke barat. Dari barat ke utara. Harusnya lawan timur adalah barat. Itu saya mikir-mikir. Kan lawan timur barat. Kok timur selatan? Nanti ada baca Alkitabnya. Timur selatan, selatan barat, barat utara. Artinya apa itu? Keliling. Nggak tahu keliling, bahasa Yunani itu baron. Baron. Berputar-putar dia. Pusing-pusing. Nyari apa? Nyari perkataan Tuhan. Tapi Alkitab bilang, sudah nggak ada. Jadi Alkitab bilang, jika kamu mendengar, berarti puji Tuhan. Tuhan masih mau ngomong. Berapa banyak kali saudara berdoa, Tuhan berfirmanlah, Tuhan bersuaralah. Tapi masalah dalam Tuhan adalah begini, saya sudah berfirman, persoalannya lu budek. Halo. Kalau Anda baca, kita mundur sedikit gak apa-apa. Kita kait pokoknya, coba. Kait pokok, buka. Oke. Haleluya.
Udah ayat pokok tambah satu ayat ke belakang. Ayat berapa itu? Ayat 16 coba perhatikan. Karena tadi kan ayat 16 itu enggak titik, belum titik. Jadi belum habis persoalan kita, belum titik. Oke, Ibrani 3 ayat 16 sekarang. Oke. Ini yang lama komputernya, komputernya selesai. Udah nggak perlu ketik komputer sekarang, ngomongnya dia keluar. Carlos nggak ngomong nih. Lama kali kau Carlos. Lama kali kau. Oh, saya baca aja ini. Oke, kenapa saya suka nunggu? Supaya saudara ngerti kalimat firman Tuhan. Jadi kita baca ayat 15, kita baca ayat 16 ya. Bisa 16 nak Carlos? 15 ayat 16. Oke. Saya bisa baca sini tapi saudara saya mau ajak Anda di depan sini baca nih. Oke, ayat 15 aja kita baca. Oke. Tetapi apabila pernah dikatakan pada hari ini jika kamu mendengar suaranya, janganlah keraskan hatimu seperti dalam kegeraman. Siapakah mereka? Baris baru kan? Ini bukan baris baru kan? Ini tanda ini huruf kecil kan? Sambungan kan? Siapakah mereka yang membangkitkan amarah Allah sekalipun mereka sama-sama? Ya, mendengar suaranya. 2, 3, terus bukankah mereka semua yang keluar dari Mesir di bawah pimpinan Musa? Kabung di atas titik. Jadi mereka tuh yang tegar tengkuk, yang dikatakan tadi apa? Yang mengeraskan hati, yang geram. Itu adalah mereka yang bangkitkan amarah Tuhan dengan cara menggeram itu. Dengan cara mengeraskan hati mereka. Mereka itu adalah orang yang dipanggil keluar dari Mesir. Sudah mendengar firman tapi tetap tetap tidak mau melakukan firman Allah. Jadi persoalannya ketika kita bilang Tuhan, jika Tuhan berfirman hari ini. Aduh puji Tuhan Tuhan bisa berfirman. Makanya ketika Tuhan mau berfirman, kita terus introspeksi diri. Mampukah saya menjadi pelaku dari yang Tuhan firmankan? Itu persoalannya. Karena Tuhan berfirmanlah. Tuhan apa yang kau mau bilang tentang yang harus saya kerjakan. Tuhan bilang bukan saya nggak pernah ngomong. Udah ngomong lu gak pernah kerjakan. Itu persoalannya. Boleh bilang haleluya. Jika engkau mendengar. Ada peristiwa ketika Tuhan gak pernah ngomong lagi di Alkitab. Zaman apa? Samuel. Samuel si kecil. Samuel yang sekolah minggu. Waktu Hana lahirin Samuel, Hana dan Nasar, dia akan kuserahkan kepada Tuhan. Maka dia bawa Samuel ke bait Allah dalam bimbingan Imam Eli. Imam Eli hari itu memang bukan Imam Eli yang diandalkan. Kalau Eliezer ya pasti bagus dia. Masalahnya Imam Eli sama anak-anaknya. Makanya dia imam saja gak pernah dengar suara Tuhan. Karena Tuhan sudah bungkam mulutnya. Satu malam ketika si Samuel kecil tidur. Ada suara. Samuel. Berdiri dia lari ke kamar Imam Eli. Ya Bapak memanggil saya. Enggak, saya gak panggil kamu. Sana pergi tidur. Dia tidur lagi, waktu tidur lagi. Samuel. Lari-lari dia bangun. Ya Bapak memanggil saya. Tidak, saya tidak panggil kamu, pergi tidur. Dia tidur lagi. 3 kali ya Samuel. Bangun lagi dia tanya. Bapak memanggil saya. Oh sini kamu. Kamu itu sudah dengar. Kalau kamu dengar soal itu lagi bilang. Ya Tuhan ini aku Samuel. Boleh bilang amin? Haleluya. Persoalannya kita gak peka kok dengan suara Tuhan. Kalau saya mau ngomong jika Tuhan masih berfirman. Saya nggak ngomong Tuhan tentang Tuhan dulu. Tuhan tuh nggak ada kekurangannya dalam hal berfirman. Yang kelemahannya kita dalam hal mendengar firman-Nya. Benar tidak? Ada masalah di telinga kita. Ada. Anda di gereja. Tapi firman nggak pernah sampai. Ada masalah. Bahkan saya mau kasih tahu ada banyak yang tahu firman tapi firman gak pernah sampai. Ada masalah. Satu waktu ada insinyur, dia seorang mandor di pabrik besar.
Nih insinyur datang ke pabriknya untuk inspeksi. Bener gak inspeksi? Atau introspeksi? Inspeksi. Dia datang di pabriknya si mandor. Seorang insinyur datang lihat-lihat pabrik. Ribut. Ada seorang yang dari pojok sana berteriak, "Pak Insinyur, awas, ada kabel tegangan tinggi putus." Ada putus, saudara. Si Pak Insinyur, dia jalan terus. Dia teriak lagi, "Pak Insinyur!" Sampai ludahnya kemana-mana, "Pak Insinyur! Awas, kabel tegangan tinggi putus, awas!" Pak Insinyur jalan terus. Kenapa dia jalan terus? Pabrik itu bising. Dia teriak lagi, "Pak Insinyur, awas! Kalau Pak Insinyur injak tuh kabel, Pak Insinyur mati. Awas Pak Insinyur, ada kabel tegangan tinggi putus." Tapi Pak Insinyur nggak pernah dengar dia. Dia jalan terus karena itu pabrik bising. Bising sudah dia jalan terus. Oh, ini orang yang teriak, gimana caranya? Dia dapat akal. Dia ambil sepotong besi di dekat dia. Dia keker. Udah tinggal beberapa langkah lagi si insinyur injak kabel tegangan tinggi dan dia mati. Dia lempar. Petak kena kepalanya. Jatuh tuh Pak Insinyur. Jatuh, pingsan dia. Pas sadar dia bilang, "Kurang ajar. Siapa yang sudah melempar saya dengan besi?" Datang si orang itu, gemetar. Bukan cuma lutut tangan sampai rambut gemetar. Kenapa? Dia punya hidup, bisa bekerja di situ dan keluarganya bisa hidup. "Kenapa kamu lempar saya?" "Kenapa kamu lempar saya? Kamu nggak tahu siapa saya. Saya aja nggak tahu siapa saya." Wah, itu saudara. Biasa orang kalau kesetanan lihat di marah-marahnya saudara-saudara ya. Dia lupa diri saudara. Makanya kalau Anda mau ngusir setan, pertama nggak usah tengking, pertama tahan diri dulu. Benar nggak saudara? Tengking lu nggak tahan diri, saudara. Dalam nama Yesus cepat-cepat, tangan melayang. Ini Pak Insinyur marah, kamu belum tahu siapa saya. Kamu punya hidup di tangan saya. Lalu kemudian si orang itu bilang gini Pak Insinyur, maaf saya rela Bapak pecah, tapi kalau Bapak 2 langkah lagi berjalan, Bapak mati. Kenapa? Bapak lihat kabel tegangan tinggi itu putus dan Bapak injak, Bapak mati. Diam tuh Pak Insinyur. Dia peluk tuh karyawannya. "Terima kasih, kamu sudah tegur saya." Kenapa Pak Insinyur nggak dengar? Kenapa? Bising. Apa aplikasinya buat hidup kita? Kita ini insinyur-insinyur yang Tuhan percayakan pelayanan, yang Tuhan percayakan pengembangan, yang Tuhan percayakan pengembangan diri menjadi lebih baik bagi kemuliaan Tuhan. Anda pikir Anda melayani Tuhan ada di mimbar? Bukan. Waktu engkau mengembangkan diri menjadi baik, itu pelayanan kepada Tuhan. Kenapa? Karena waktu karaktermu bagus, karaktermu hebat, dipuji orang, nama Allah yang dipuji, itu pelayanan. Ya, tepuk tangan. Dengar, itu pelayanan. Apa Tuhan panggil kita? Kita nih insinyur yang dikasih proyek Tuhan. Kalau nggak bisa worship leader, kamu dikasih proyek sebagai insinyur ngatur dirimu menjadi berkenan di hadapan Tuhan. Tapi kenapa kita nggak suka dengar Tuhan? Padahal engkau sudah diteriakin oleh Tuhan. "Wahai Pak Insinyur, engkau jalan terus." Kenapa? Karena engkau menempatkan telingamu pada kebisingan dunia ini. Dengar ya. Hanya 1 minggu engkau dipengaruhi telingamu di gereja. 6 hari telingamu dirasuk oleh kebisingan dunia ini. Itu sebabnya setiap kali gereja engkau pulang begitu saja. Kenapa? Engkau gak pernah dapat mendengar apa yang Tuhan mau dari hatimu. Maka dari itu saya katakan gini. Jangan besarkan volume kebisingan dunia di telingamu. Besarkan volume firman masuk di hidupmu. Karena hanya firman yang bisa rubah kita. Haleluya.
Gimana om? Om bilang kan cuma seminggu sekali saya dengar firman Tuhan. Gimana volume sehari ngelawan 6 hari? Salah. Kalau Allah berfirman, dia nggak berhenti di mimbar ini. Halo? Dia nggak berhenti di khotbah pendeta Ratulangi. Enggak. Dia berbicara terus di hatimu. Waktu engkau lagi masak, kerja, lalu mencatat, menulis, engkau lagi kuliah. Tuhan itu bicara. Persoalannya engkau bungkam dia. Haleluya. Saya kasih contoh sederhana. Waktu engkau dipicu untuk marah, ada nggak hati nurani mau bicara? Jangan marah. Ada nggak? Tapi engkau marah atau tidak? Marah. Kenapa engkau marah? Engkau lebih memberikan kesempatan. Itu pengaruh kebisingan dunia mendominasi hidup kita. Makanya ini sengaja dikasih ulang oleh Tuhan. Jika pada hari ini kamu mendengar firman, mendengarkan suaranya. Waktu kita berasa, Tuhan terima kasih kamu masih bersuara. Loh, mbok ya perbaikin telingan kita sekarang. Boleh bilang amin? Boleh bilang haleluya? Amin, saudara. Jadi jangan pernah saudara meremehkan firman. Karena firman kalau dihubungkan yang pertama selalu berbicara setiap hari. Pada hari ini kan benar kalau engkau dengar firman. Jadi Tuhan tuh gak pernah menunda. Besok Tuhan juga ngomong pada hari ini. Lusa juga Tuhan ngomong pada hari ini. Jadi Tuhan gak pernah berhenti mengomong. Amin. Kalau andalan saudara hanya mendengar firman di gereja lalu Anda bilang hanya itu. Saudara, mana porsi Tuhan di hati saudara yang lebih besar untuk dapat lebih dominan dia mempengaruhi hidup kita. Yang ketiga, haleluya. Jadi kalau Tuhan ngomong kita harus. Minggu lalu saya terima telepon dari, lupa saya. Kuota di istri saya di samping speaker. Pas lihat, oh teman. Kedengaran ya, masuklah. Halo, bagaimana? Terus dia ngomong, saya langsung jawab. Tapi lama-kelamaan kok jawaban saya nggak nyambung sama bicaranya dia. Oh baru saya sadar, dia lagi ngomong sama orang di sana. Saya dalam hati, wah si melekete juga ini. Dia nelpon ngomong sama orang lain. Pernah nggak saudara alami begitu? Pernah nggak? Dia sudah terima atau dia telepon saya, habis dia ngomong sama orang lain. Kedengaran saya pikir dia ngomong sama saya. Tapi kok baru 3 kalimat kok gak nyambung. Saya ngomong ini dia ngomong terus. Oh dia lagi ngomong sama orang lain di sana. 2 malam lalu kami terima telepon dari Amerika. Sama sepupunya ibu gembala. Kring, halo. Pas halo, dia ngomong bahasa Inggris. Saya bilang, darah Tuhan. Tapi untung dia lagi ngomong sama orang di sekitar dia. Dia ngomong apa? Oh puji Tuhan bukan sama saya. Sebel gak? Anda ditelepon. Tapi dia ngomong sama orang lain. Sebel yang nerima. Kadang kita gitu, nelpon Tuhan, kling, Tuhan ngangkat kita sibuk dengan orang lain, sibuk sama urusan kita, makanya kita nggak pernah dengar suara Tuhan. Tuhan mau ngomong nggak pernah nyambung sama kita. Kenapa? Durasi kita termakan sama kesibukan untuk kepentingan kita. Tapi kita bersyukur jika kamu dengar firman Allah. Pertama, Tuhan masih bisa berfirman buat hidup kita. Jika kau masih dengar suara Tuhan, puji Tuhan. Tuhan masih bersuara buat hidup kita. Makanya jangan keraskan hati. Kalau firman sudah bergerak di hati saudara untuk engkau dibawa pada kebajikan saudara. Taklukkan hidup di situ. Boleh bilang amin? Yang ketiga. Janganlah keraskan hatimu. Saudara, kekerasan hati adalah suatu tindakan yang paling berbahaya. Kekerasan hati adalah satu kondisi spiritual yang serius.
Saya ulangin, kekerasan hati adalah kondisi spiritual yang serius. Saudara, banyak orang terhambat masa depannya bukan karena dia berbuat satu kesalahan yang urgent dengan Tuhan. Membunuh, berzina, mencuri, merampok. Tapi ada banyak orang gak pernah meniti hari esok yang Tuhan janjikan. Kenapa? Karena dia bertahan di sini. Keras hati. Makanya Alkitab, khususnya pemazmur bilang, Tuhan lembutkanlah hatiku. Karena Daud sudah tahu kalau dia mengeraskan hati, bahaya hidupnya. Kalau Allah nggak pernah menghitung kekerasan itu, kelembutan hati, lawannya kekerasan hati, adalah persoalan yang penting. Tuhan nggak memberikan nominasi orang paling lembut hati di dunia, enggak. Ngerti nggak kalimat saya ini? Saya ulang. Kalau Tuhan nggak mementingkan kekerasan hati, Tuhan nggak kasih nominasi di Alkitab orang yang paling lemah lembut di dunia. Benar nggak? Paham? Kenapa Tuhan bilang, oh itu orang paling lemah lembut di dunia? Kenapa? Karena kita belajar dari dia supaya jangan keras hati. Siapa yang orang paling lemah lembut di dunia? Ya Musa. Coba perhatikan. Tadi kita udah baca ayat 16. Tuhan kasih firman. Orang Israel. Saya tanya, masuk Kanaan enggak? Coba baca ayat 17-nya. Tinggal sedikit coba. Satu ayat ini ya. Dan siapakah yang ia murkai 40 tahun lamanya? Wow. Saudara. Aduh Tuhan. Siapakah yang ia? Siapa ia? Tuhan. Siapakah yang Tuhan murkai 40 tahun? Siapa itu 40 tahun itu yang Tuhan murkai? Israel. Saya tanya, perjalanan Mesir ke Israel, ke masuk Kanaan berapa tahun? Ben? 40 tahun. Apakah berarti selama perjalanan Israel, Tuhan murka terus tentang hidup mereka? Dan ini Alkitab. Siapakah yang ia murkai selama perjalanan dari Mesir sampai masuk tanah Kanaan? Makanya saya bilang, orang Israel yang keluar dari Mesir, nggak ada yang masuk tanah Kanaan, setelah kecuali cuma 2 orang. Berapa generasi yang Tuhan musnahkan di padang gurun karena mereka keras kepala, tegar tengkuk. Saudara, nggak ada yang masuk, semua mati. Ada nggak? Mungkin ada yang berbuat dosa dan yang mayatnya bergelimpangan di padang gurun, semua jadi mayat. Saudara, saya kasih tahu ayat 15 yang jangan keraskan hatimu itu adalah peristiwa di Masa dan Meriba. Kenapa ada firman jangan keraskan hatimu waktu Tuhan berfirman? Itu peristiwa di Masa dan Meriba. Masa Meriba itu peristiwa di mana orang Israel sampai dari Mesir perjalanan sampai di Masa dan Meriba ini tempatnya. Mereka kehausan, mereka cari minum, tidak ada minum. Alkitab bilang maka bertengkarlah orang itu dengan Musa. Tuhan bilang kenapa engkau melawan Tuhan? Padahal mereka melawan Musa. Tapi Musa bilang kenapa engkau melawan Tuhan? Pendek cerita Bapak Ibu Saudara, melawan Tuhan dan seterusnya Anda baca. Itu kisahnya Bapak Ibu Saudara. Tuhan bilang bawa Musa, bawa mereka ke sana. Ke tempat yang kutunjukkan kepadamu. Dan bawa tongkat yang kau belah sungai Nil itu. Dan kamu lihat, tunjukkan ke tempat, ke gunung batu itu. Dan gunung Horeb itu terbelah dan orang itu bisa minum. Apakah mereka selesai situ? Sudah selesai ketegaran mereka? Enggak. Jalan terus. Makanya saya kasih tahu sama saudara, kekerasan hati itu adalah kondisi spiritual yang sangat serius, Bapak Ibu Saudara. Boleh bilang amin? Boleh bilang haleluya? Salah satu contoh yang Tuhan kasih tunjukin kepada kita belak-belakan adalah Firaun. Bener gak? Firaun. Kalau Firaun berlembut hati, anaknya gak bakal mati. Mesir gak pernah ngalamin kekurangan signifikan, enggak. Tapi apa? Ketika dia rasa bertobat dengan hukuman tulah, dia lembut hati. Oh ya oke, bolehlah, keluarlah. Tapi ketika mau keluar, oh dia keras lagi, saudara.
Itulah datang, dia keras hati, 10 kali keras hati. Mesir habis. Haleluya. Tahu kan lagunya? Lembut kan hatiku, ya Yesus. Apa? Haleluya. Amin. Lihat nih keterkaitannya. Setiap hari jika kamu mendengar suara Tuhan, jangan keraskan hati. Karena waktu engkau keraskan hati, suara Tuhan, firman Allah gak pernah masuk. Tapi waktu engkau lembutkan, itu firman masuk. Melembutkan hidup kita. Alkitab bilang gini, satu waktu ada seorang penabur benih keluar untuk pergi menaburkan benih. Sebagian benih jatuh di mana? Jatuh pertama di mana? Pertama jatuh di mana? Di tol Cikarang, saudara. Ya, jatuh di mana? Halo, jatuh di mana? Dia di tanah apa? Kedua jatuh di mana? Kedua jatuh di mana? Ketiga jatuh di mana? Keempat jatuh di mana? Ada yang nggak jatuh di hati yang berduri. Anda tahu, lalu kemudian dari 4 jenis tempat di mana benih itu jatuh, hanya satu yang bertumbuh subur. Dan Alkitab bilang dia berbuat 30, 60 sampai 100 kali lipat. Ada 3 tempat di mana benih itu nggak pernah bertumbuh. Bahkan dari 3 tempat ini, satu di Semak Duri. Di Semak Duri itu bicara kekecewaan dunia yang menghambat firman. Firman gak tumbuh karena duri hantam dia. Tapi ada 2 tempat. 2 tempat ini adalah tepi jalan dan di atas batu. Anda lihat tuh tepi jalan, itu benih gak pernah masuk. Kenapa? Karena tempat di mana orang jalan, tanahnya keras, gak pernah dapat apa dia? Tersimpan benihnya. Akhirnya karena di tepi jalan tidak tersembunyi, maka burung datang tangkap dia. Bapak ibu saudara, kenapa orang gak sampai kepada pengaruh firman hidupnya? Kenapa? Karena hatinya tepi jalan. Dia masih mengarahkan hati dengan banyak pertimbangan A, I, U, E, O. Terbuka itu ditangkap. Gak pernah menjadi rema di hidupan kita. Yang di atas batu, ada tanah sedikit di atas batu. Dia bertumbuh tapi akar-akarnya gak bisa ke dalam. Lalu terik matahari datang, menghantam dia, dan dia nggak pernah bertumbuh. Itu bicara apa? Kekerasan hati. Karena setelah mereka perjalanan, murid-murid tanya sama Yesus, Tuhan, itu ilustrasi tadi apa artinya? Jadi sudah perjalanan jauh dulu baru diceritakan maknanya. Oh, yang tadi gini, tempat di mana benih itu jatuh adalah hati manusia. Anda lihat nih hati, menentukan firman Allah bertumbuh. Jadi kalau saya rangkum Bapak Ibu Saudara, ini khotbah. Jangan nunda-nunda dengar firman. Jangan nunda-nunda dengar suara Tuhan. Boleh bilang amin? Boleh bilang haleluya? Boleh bilang amin? Jangan nunda, kenapa? Karena firman tuh hari ini. Hari esok ada Musa sendiri. Hari ini dengar. Amin. Dan waktu saudara dengar, jangan keraskan hatimu. Waktu engkau mengeraskan hati, saudara cuma jadi penonton di ibadah. Haleluya. Haleluya. Padahal kita semua ini di ibadah adalah pelaku ibadah, bukan penonton ibadah. Haleluya. Bapak Ibu Saudara, kenapa saya bilang itu puji-pujian harus dibagusin supaya itu apa? Ibu Gembala punya bahasa begini. Apa Ibu Gembala? Puji-pujian adalah pintu gerbang masuk firman. Apa, Bu? Iya. Masuk ke firman Allah. Penopang. Saya ngelihat ada satu ibadah. Di statusnya bilang,
Sampai sudah nggak bisa bawa firman Allah. Semua sudah dikuasai Roh Kudus. Saudara. Kenapa? Karena itu kuasa puji-pujian dan pekerjaan Allah sudah terjadi. Cuman menurut saya firman Allah jauh lebih hebat dari perlawatan firman Tuhan, Roh Kudus. Harusnya biar sedikit dia harus sampai ke firman Tuhan. Amin. Kenapa? Karena dia mengurangi makna firman yang melahirkan iman. Amin. Itu hanya aplikasi daripada pernyataan Roh Kudus ketika orang dengan hati terbuka dapat lawatan. Lalu kemudian mimbar ini tidak dijadikan sebagai sarana menyampaikan firman. Padahal itu momentum yang bagus. Hadirin yang datang beribuan. Baru selesai perkemahan di Manado, saudara. 35.000 pemuda remaja dilawat Tuhan. Ribuan orang dibaptis. Nggak tahu berapa yang sekolah Alkitab, saudara. Bapak Ibu yang berkati Tuhan. Tetapi apa yang mengubah orang? Firman. Firman. Kalau tadi itu gereja lo orang cikal, itu nggak ngerubah orang, saudara. Itu manifestasi saja. Tapi yang ngerubah firman. Haleluya. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara, di gereja itu yang kita cari apa? Firman. Yang kita dengar apa? Firman. Pengkhotbahnya itu nomor 11. Nanti habis firman saudara jadikan pengkhotbahnya nomor 1, panggil makan, saudara. Halo. Tapi waktu dengar firman, aduh ini firman, engkau sedang menghargai Tuhan. Engkau menempatkan hatimu pada porsi yang benar. Kenapa? Oh ini lawatan. Yang saya mau terima itu lawatan firman. Bukan manifestasi pendeta saya saja ada di yang saya dapat. Bukan. Firman Tuhan. Boleh bilang amin? Jadi hari ini gak pernah besok. Setiap saat Tuhan mau datang dengan firman-Nya dalam kehidupan kita. Baik perkataannya, baik pengalaman hidup kita, baik kejadian di sekitar kita, baik perang Israel sama Iran, saudara. Saya mau bikin konten TikTok, saudara. Tetapi saya bisa cerita tentang Iran itu siapa? Apa hubungannya Iran sama Israel? Dari zaman dulu ada kaitannya. Oh benar kaitannya. Iran pernah menolong Israel untuk pulang membangun membangun Yerusalem. Itu kebaikan orang Iran, saudara. Lalu cerita supaya orang tahu, saudara. Nah kalau mereka sekarang perang, itu hubungannya apa? Gog Magog. Gog Magog yang terjadi nanti perang, dan di antara yang menyerang Israel adalah Iran karena mereka disebut orang Persia. Saudara, nah pertanyaannya apakah sekarang serangan Iran ke Israel itu adalah nubuatan, penggenapan? Kan banyak dicerita, wah TikTok saya bisa melambung. Cuman saya, pengikut saya masih recehan. Aduh baru 2 bulan saya anggota TikTok, saudara. Mohon please dong di share apa yang itu dong. Tolong di like dong, di follow gitu loh saudara. Saya sudah kasih harmonika, sudah kasih khotbah, sudah kasih lucu-lucu. Ya yang like cuma 1, cuma 2. Tapi ada khotbah saya hampir 900 penonton. Lalu saya merenung gini. Bukan main. Ada 900 kepala yang dengar khotbah ini. Haleluya. Iya. Tepuk tangan dong. Haleluya. Tepuk tangan saudara itu akan lebih tambah menyukai citakan saya kalau disertai dengan like dan share dan follow. Subscribe. Nah itu dia Bapak Ibu Saudara. Coba saudara. Hampir 900 orang nonton. Aduh bahwa cuma pendeta kecil segini saudara. Tapi kalau ada segitu yang nonton kan mendengar firman mereka. Haleluya. Amin saudara. Itu sebabnya kita yang dengar firman langsung. Buka hati. Lembutkan hati. Kalau ada yang mau nantang. Apaan lo pendeta. Jangan. Engkau mengeraskan hati. Dan saya kasih tahu. Gak pernah ada kuasa Tuhan akan melekat di hati orang-orang yang keras. Karena firman hanya melekat kepada hati yang lembut. Anda tahu tanah liat yang suka dibikin dibikin pot vas bunga. Anda tahu, itu kalau dibentuk gini diapain dulu dia? Dia apa-apain dulu? Anda tahu saya pernah bilang bapak saya orang muslim, itu pekerjaan apa? Tukang jahit sama tukang bakar, orang bilang tela, bata merah. Saya masih kecil pergi ke hutan, mereka bikin gubuk. Saya masih kecil, bapak saya ngambil tanah, lalu diinjak, ambil tanah yang bagus, saudara. Saya ngeliat, lalu saya masih kecil, saya turun, injak becek. Jadi kalau saudara hanya main becek sudah biasa, saudara. Itu Ninov jangan kena air kotor. Bapak dulu becek, bukan cuma air kotor, saudara. Nah sekarang si Ninov sudah main becek, saudara. Apa? Aduh bapak saya apa? Cari, lalu dibikin lembut, dikasih air, dikasih lembut, lalu dibikin, jadilah dia bata merah, saudara. Jadi aja bentuk. Kenapa? Karena dia gampang dibentuk. Lembut dia lunak. Tapi coba kalau dia keras. Mau jadi apa dia?
Mau jadi apa? Nggak kepake. Saudara-saudara, Allah kok nilik orang, nilik umatnya. Dia menilik hati. Dia nilik hati yang lembut. Dia nggak terpengaruh dengan status ekonomimu, jabatanmu, bahkan gelar pendetamu. Tapi dia lihat orang yang lembut hati akan dibawa Tuhan pada kebajikan demi kebajikan. Hari Kamis saya mendengar khotbah, mendengar kesaksian. Lalu sebenarnya kesaksian itu menjadi dorongan saya untuk bicara tentang mengalah itu indah. Karena waktu dia bersaksi, dia bilang itu hak kami. Tapi dia yang itu marah-marah kami. Ada nggak apa-apa. Dia merelakan satu kehilangan yang begitu banyak menurut saya, satu kekurangan, satu kerugian yang begitu besar. Tapi saya ketipu. Lalu kesaksian itu mendorong saya untuk khotbah begini. Mengalah itu indah. Nggak pernah ada orang mengalah hancur, yang justru nggak mau mengalah hancur. Tapi aneh, semalam saya tergerak hati ini. Mungkin karena semalam saya habis doa diajak makan, jadi saya jadi berpindah tempat, saudara. Haleluya. Tapi semuanya itu, orang GPDI kan gak pernah ngatur-ngatur khotbah yang mana ya. Semua diberi kerelaan atas pergumulan hamba Tuhan. Apa sih yang menu terbaik di jemaat apa? Saya sendiri gak tahu masalah saudara apa. Saya sendiri gak tahu persoalan apa, saudara apa, beban saudara apa. Tapi saya hanya bilang, Tuhan apakah ini menu jemaatmu Tuhan. Saya cuma berdoa. Makanya kalau saya khotbah ada yang tersinggung, tuh saya bersyukur sekali ya saudara. Yang tersinggung bilang amin. Banyak yang tersinggung, puji Tuhan. Haleluya. Kenapa? Berarti ini sampai. Nah hari ini kenapa Tuhan ngomong ini? Apakah ada orang yang cuma datang dengan melongo sambil buka mulut, lalat masuk, oh amin sudah pulang. Saudara dengar, lembutkan hati, terima firman karena Tuhan sampai hari ini masih berfirman. Dan orang yang menerima kebenaran firman Tuhan akan diberkati Tuhan. 30, 60 sampai 100 kali lipat. Tepuk tangan buat Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara bangkit berdiri dan semua pemain musik boleh datang ke depan. Jadi istilahnya, intinya maksud saya, jangan pernah tunda-tunda waktu kalau hatimu sudah tergerak. Jangan tunda-tunda baptis kalau engkau yang mau baptis, ambil keputusannya hari ini. Jangan tunda-tunda memberi kalau engkau tergerak hati memberi. Minggu lalu saya bilang jangan memberi karena pendetamu kaya. Jangan pernah memberi karena pendetamu miskin. Miskin atau kaya tidak bisa jadi alasan Anda memberi. Tapi engkau memberi karena Tuhan. Makanya saudara jangan kaget kalau nanti ada orang ngasih saya mobil besok parkir di muka. Saudara mobil baru buka dus saudara. Jangan kaget karena dia memberi. Bahkan saya heran, saya ulang tahun yang dapat hadiah ibu gembala saudara. Dapat ibu gembala, dapat handphone bagus deh saudara. Sama, buka dus lagi saudara. Kalau tergerak hati, cepat kerjakan, jangan tunda. Waktunya akan hilang. Jangan dipending. Amin saudara. Mungkin bukan cuma itu, ada sesuatu yang Tuhan gerakan hati saudara hari ini, jam ini, detik ini. Apa yang Anda harus ambil? Apa yang Anda harus tetapkan hari ini? Saya nggak ngerti apa. Tapi saya mau beritahu, hari ini adalah hari keselamatan buat hidup kita. Hari inilah hari di mana kita ambil keputusan untuk taat. Hari inilah hari di mana kita ambil keputusan untuk bertindak dan berubah. Bilang terima kasih buat Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Pertolongan-Mu begitu ajaib. Kau telah memikat hatiku saat
aku tak sanggup lagi. Di situ, di saat tak sanggup, di saat keterbatasan, di saat kami lemah tak berdaya, di situ tangan Tuhan bekerja. Di situ pertolongan Tuhan nyata. Saudara, mungkin saudara ada banyak kali mengikuti kebisingan-kebisingan yang datang di telinga saudara. Sampai firman yang pernah kau dengar terlupakan. Lalu kau terbawa dengan arus bunyi dari pabrik dunia ini. Dari awal nyanyi lagu ini, hatiku tenang. Hatiku tenang berada dekatmu. Kaulah jawaban hidup Tuhan. Oh, Hatiku tenang berada dekatmu. pelihara hidup. Lagi dari awal katakan hatiku tenang. Oh, hatiku tenang berada dekatmu. Kau yang pelihara hidupku. Oh, hatiku tenang berada dekatmu. Kau yang pelihara hidupku. Katakan pertolongan. Begitu ajaib. Nyanyi dengan hati saudara, nyanyi dengan sungguh-sungguh, nyanyi dengan rohmu, bahwa hanya pertolongan Tuhan yang nyata, yang pasti buat hidup kita. Itu sebabnya ketika Tuhan berfirman datang, dengar, lembutkan hatimu. Ini berita penting buat hidup kita. Bekerja, haleluya. Pertolonganmu begitu ajaib. Kau telah memikat hatiku Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kini mataku tertuju padamu. Rasakan kasih-Mu. Katakan ku rasakan kasih-Mu. Ku rasakan kasih-Mu. Katakan ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Beri pujianmu kepada Tuhan Allah yang hebat. Boleh saudara sedikit merenung hari ini? Boleh saudara sedikit tenang hari ini? Memberikan perenungan kepada firman yang saudara dengar. Bapak ibu saudara, Anda pegang kalimat ini. Tuhan mulai beracara dengan hidup kita. Tuhan setiap waktu mau berperkara dengan kita. Dan itu adalah hari ini. Hari ini Tuhan mau berperkara, beracara dengan hidup kita. Dia menunggu apa keputusanmu ketika mendengar firman. Dan apa yang Tuhan sudah gugah di hati saudara. Untuk saudara ambil keputusan hari ini. Saudara dengar. Kalau hari ini adalah hari terbaik engkau mengampuni. Ampunilah. Saya ulangi. Kalau hari ini adalah hari terbaik, ampunilah. Apalagi dia suamimu, apalagi dia istrimu, yang mendampingi kita nanti sampai kita rentah. Apalagi dia orang tua kita. Engkau pernah merasa orang tua kita salah sama kita, tapi dia orang tua yang harus kita beri hormat. Kalau hari ini, jangan tunda besok, hari ini engkau lepaskan pengampunan. Betul dia keras kepala, betul dia suka melawan,
Tapi Anda tahu kelembutan hatimu akan ditilik Tuhan untuk mengubah anakmu. Kerelaan hati kita untuk mengalah supaya kebaikan Tuhan terjadi hari ini. Jangan tunda besok. Dan gak ada alasan, gak ada nanti, jika, asal, gak ada. Jangan pakai syarat untuk mengampuni. Jangan pakai syarat. Syaratnya hanya kalau Tuhan ampuni, engkau ampuni. Apa keputusanmu hari ini? Kalau engkau harus melakukan kebenaran Tuhan, melayani, layanilah Tuhan. Jangan menunda besok. Kalau hari ini apa yang Tuhan gerakan di hatimu, yang pernah terbesit di hati saudara, hari ini kerjakan begitu. Jangan keraskan hati. Terima kasih Bapa. Kalau ada satu atau dua orang yang mau doakan secara khusus hari ini, engkau boleh datang secara pribadi, datang kepada Tuhan. Bawa hidup. Tuhan, jadikanlah aku orang yang hari ini dengar, hari ini lembut hati untuk mengalami kemurahan dan kebaikan Tuhan. Anda boleh melangkahkan kakimu ke depan. Kita nyanyi lagi lagu ini terawal. Lalu kita akan berdoa sambil mengakhiri ibadah ini. Hatiku tenang Berada dekatmu, jawaban hidupku. Hatiku tenang berada dekatmu. Kau yang pelihara pertolonganmu begitu ajaib. Kata Ibu Gembala, siapa? Memberikan hati. Bapa di sorga, tolong berkati tangan hamba Tuhan, memberkati umat-umatmu, anak-anak ketebusanmu yang datang dengan iman. Mereka adalah orang yang setiap hari merindukan kelembutan hati Tuhan, dan lawan mereka dengan cintamu, dengan kasihmu ya Allah. Dan kemurahan ini akan mengikuti sepanjang jalan hidup mereka. Anugerah Tuhan ada bersamamu, diberkati. Amin. Dan pertumbuhan hidupmu terkenal dan rancangannya terjadi. rasakan kasih
suami dari Ibu Mimi yang Terima kasih Tuhan. informasinya belum lama dia larikan di rumah sakit. Ya, Yesus. Mari kita angkat hati di hadapan Tuhan berdoa. Ya, Bapa kami di surga yang empunya segala sesuatu dan mengendalikannya. Yesus. Kami berdoa buat suami Ibu Mimi Tuhan. Dilarikan di rumah sakit. Sekarang dia di sana. Kami menggiring dia melalui doa kami dari tempat suci ini. Sertai dia Tuhan. Tunjukkan mujizat-Mu. Amin. Nyatakan kesembuhan-Mu Tuhan. Di dalam dan demi nama Yesus Tuhan Juru Selamat. Apapun penyakitnya Tuhan angkat. Berikan dia kelegaan. Berikan dia kebebasan. Dan dia bisa beraktivitas sebagaimana sedia kala. Bahkan ini suara Tuhan. Seperti yang kami yakini dari firman-Mu hari ini. Karena Engkau bisa bersuara melalui keadaan. Berbicara melalui situasi. Dan lembutkan hatinya Tuhan. Dan jauh dari yang kami doakan. Biar pengenalan akan Tuhan ada di hatinya. Jamah dia, sembuhkan dia, kuasa Tuhan bekerja. Dan ini menjadi alasan dia datang mencari Tuhan. Karena ada mujizat yang dia alami. Berkati Ibu Mimi Tuhan dan anak-anak. Berkati mereka dengan kekuatan menghadapi ini Tuhan. Kami percaya apa yang Ibu Mimi sudah buat di dalam pelayanan Tuhan tilik, berkati Tuhan, balaskan melalui suaminya Tuhan, supaya suaminya mengalami kesembuhan dan keluarga ini bisa beraktivitas sebagaimana biasanya Tuhan. Kami tahu ada penghiburan kekuatan yang dari Tuhan untuk keluarga ini. Ibu Mimi dan anak-anak dan keluarga mereka semuanya orang tua. Di dalam berkat Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga. Kami percaya Tuhan tidak pernah tinggalkan apa yang sudah kami doakan pada kesempatan ini. Dan kami percaya firman yang sudah tertabur sudah menjadi kekuatan bagi kami. Terus beracaralah bagi kehidupan kami Tuhan. Dan biar Tuhan mimbar gereja ini menjadi lahan di mana kami memberi diri untuk terus tertanam, ditanam Tuhan. Sampai kami boleh melihat buah yang baik di kehidupan kami. Tertanam untuk mendapat suplai dari Allah. Kami menjadi benih yang ditanam Tuhan sendiri. Dan menjadi penopang pelayanan ini. Kami yang hadir sudah diberkati Tuhan. Akan pulang dengan sukacita. Semua ambil bagian melayani di altar ini. Balaskan berkat berlimpah. Worship leader, singer, pemain musik Tuhan semuanya Allah urapi dalam nama Yesus. Berkati mereka, rancang masa depan mereka. Apa yang mereka buat hari ini juga bagian dari taburan Tuhan. Mereka gak menuntut apa-apa dari pelayanan ini. Balaskan Tuhan buat masa depan mereka lebih baik. Dan dalam rancangan Allah yang hebat dan luar biasa. Segala kemuliaan hanya bagi nama Tuhan. Engkau memberkati Tuhan Yesus. Aser, penerima tamu. Sambil bagian banners Tuhan, Allah memberkati anak muda ini biar masa depan mereka ada. Dan kami semua juga yang sudah melayani hari ini. Karena kami tidak dan bukan penonton hari ini. Kami semua adalah pelayan di hadapan Tuhan dengan hati kami yang sungguh-sungguh menyembah, memuji dan memuliakan Tuhan. Kami pulang sebentar sertai, tibakan dengan selamat di rumah masing-masing. Dan kami percaya kemurahan kebaikan Tuhan terus menjadi bagian depan kami. Jemaat Tuhan yang sempat hadir lawat dengan kasih-Mu, kumpulkan mereka di hari akan datang. Kalau mereka hari tidak datang karena sakit, sembuhkan. Lemah beri kuat, bimbang Kau tetapkan. Dan mereka yang sedang bergumul dengan setiap persoalan hidup dan tidak ada keberanian mengambil keputusan untuk dapat datang kepada Tuhan. Hanya Roh Kudus dan Firman yang bisa beracara langsung di hati mereka, membawa mereka kembali ada di rumah Tuhan. Dikuatkan setiap waktu dengan firman Tuhan. Kami sudah berdoa akhir ibadah ini, mengucap syukur hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Akhirnya kami angkat hati dan tangan kami di hadapan Tuhan. Umat-umatku pulang dan bawalah segala berkat anugerah, damai sejahtera, kasih sayang, sukacita, penghiburan, kekuatan,
serta urapan yang dari Allah Bapa menyertai kita sekalian hari ini, besok sampai hari Maranatha. Kekuatan Tuhan yang melimpah ini menjadi bagian kita di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, anugerah-Mu yang besar, kasih sayang-Mu, kuasa-Mu yang besar.